Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eee, sampai pada saat ini kita masih diberikan satu kesehatan, satu kesempatan, satu kemampuan untuk tetap saling berdiskusi, tetap saling berkomunikasi, walaupun ada sedikit beda antara pada saat ini dengan pada saat-saat, mungkin 1 tahun yang lalu, bahwa dulu kita bebas untuk, melakukan komunikasi langsung, namun pada saat ini tentunya ada satu, protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan, karena memang sehubungan dengan adanya, pandemi yang terjadi, sampai saat ini, yang masih belum ada, kepastian kapan akan berakhir. Namun dengan adanya hal tersebut tentunya kita, tidak boleh terus, apa ya, tidak melakukan sesuatu. Nah, ini alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan komunikasi walaupun komunikasi, satu arah dengan, ataupun melalui channel saya ini. Baik, pada kesempatan ini channel Cakra Baskara ingin menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan ya masih sama tentang, kehidupan. Namun pada saat ini saya ada satu pendapat, satu gagasan yang mungkin perlu dicoba, yaitu bolehlah saya ambil suatu topik tentang kunci atau ya rahasia agar kita tetap bisa tersenyum, tetap bisa bahagia walaupun dalam kondisi yang mungkin pada saat-saat sebelum-sebelumnya kita sedih menghadapi hal tersebut. Ya, tentunya, saya berharap pada kesempatan ini rekan-rekan semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, bahagia, namun tidak menutup mata juga, saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain, di sisi lain juga ada yang sedang, sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit, dan bahkan kita juga mendengar kabar di sekitar kita, ada beberapa yang harus, apa ya, kehilangan salah satu anggota keluarganya, baik itu karena memang meninggal, pada usia tua ataupun karena sakit juga, dan lebih-lebih pada saat ini adalah, terjadi peningkatan juga ataupun banyak juga yang meninggal karena kasus, COVID-19. Nah, tentunya berawal dari satu perjalanan hidup kita ini, itulah, apa ya, sebagai pijakan kita untuk berdiskusi. Tentunya kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Apabila bisa menolak tentunya sesuatu hal yang tidak menyamankan akan kita tolak. Namun ternyata dalam kehidupan ini ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kita tolak, harus kita jalani. Nah, apabila boleh saya, mengambil satu istilah dan inilah awal ataupun satu pijakan ataupun topik yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk membicarakan, topik-topik selanjutnya, yaitu tentang makna amanah. Menurut saya, amanah itu bukan hanya sekedar berkaitan dengan jabatan yang harus kita jalankan, titipan yang harus kita jaga. Namun ternyata amanah itu mempunyai makna yang sangat luas. Oke, tentunya untuk membicarakan tentang tips atau kunci ataupun rahasia untuk mencapai satu kebahagiaan itu tidak cukup kita hanya berdiskusi selama 20 menit ataupun satu sesi ini saja. Tentunya akan ada, sesi-sesi berikutnya yang
akan kita lanjutkan dari, pembicaraan-pembicaraan ini. Nah, pada kesempatan ini saya selama 20 menit atau mungkin kurang lebih 25 menit ke depan, coba akan fokus tentang amanah itu sendiri dan apa kaitannya dengan, masalah kebahagiaan itu, dan apa kaitannya dengan, kehidupan kita. Oke, eee, dalam arti bebas, amanah itu adalah sesuatu yang kita terima, harus kita jaga, harus kita, jalankan dari amanah itu sendiri. Mungkin selama ini orang mengartikan sebuah amanah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan misalnya jabatan, diangkat menjadi seorang kepala divisi ataupun kepala departemen, dia itu adalah menganggap sebagai suatu amanah yang harus dia jalankan. Sebagai seorang kepala, dia harus mampu untuk, memimpin satu departemen, atau mungkin dia mendapat titipan uang dari saudara atau teman, itu dianggap suatu amanah yang harus dia jaga. Atau dia, eee, menerima anak ataupun maaf, mempunyai anak atau istri melahirkan, itu kadang orang mengatakan bahwa itu juga amanah juga, yang harus dia jaga. Nah, dari kesekian, contoh ataupun 3 contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah hal-hal yang, berkaitan dengan sesuatu hal yang membahagiakan. Namun, pada saat kita menerima suatu musibah, apakah kita juga mengatakan itu adalah suatu amanah? Misalnya kehilangan uang, misalnya kehilangan jabatan, atau kehilangan seseorang yang kita cintai. Nah, pada saat ini kita akan menyatukan satu persepsi tentang amanah itu sendiri, sehingga nanti untuk pembicaraan selanjutnya kita mempunyai, apa ya, gambaran yang sudah jelas tentang kelanjutan dari diskusi kita tentang amanah ini. Baik, saudara-saudara, teman, dan, yang selalu menonton dari Caka Baskara Channel ini, menurut pemikiran saya, yang namanya amanah adalah segala sesuatu yang kita terima, baik itu yang sifatnya membahagiakan atau yang sifatnya tidak membahagiakan. Baik itu sifatnya yang rejeki ataupun musibah, itu adalah suatu amanah. Seperti tadi diambil contoh bahwa kita menerima anugerah sebuah bintang jasa, itu juga amanah. Artinya kita harus menjaga, apa ya, kepercayaan orang agar karena kita sudah menerima bintang jasa tersebut. Mendapatkan momongan, itu juga amanah yang harus kita jaga, harus kita didik agar dia menjadi seorang yang memang memahami arti kehidupan itu. Nah, namun juga jangan salah bahwa, musibah pun, sakit, ataupun, ada suatu, kehilangan di dalam, diri kita, itu juga merupakan suatu amanah. Karena ingat bahwa yang dikatakan amanah itu adalah sesuatu yang kita terima. Dalam kehidupan ini mungkin apabila sejenis jabatan, kita misalnya diangkat, sebagai kepala divisi, namun karena saya merasa belum pantas ataupun, merasa tidak sanggup, bisa menolak, bisa mengajukan penolakan karena itu yang memberikan adalah atasan kita. Ya dengan segala resiko, kena marah ataupun, dicopot dari pekerjaan kita, namun kita yang penting bisa menolak amanah tersebut. Namun bagaimana halnya apabila amanah itu adalah dari Yang Maha Pengatur, Allah yang Maha Kuasa. Misal, ya tadi contoh-contoh, seperti tadi, kena PHK karena ya kantor memang mengalami gonjang-ganjing
perkembangan ekonomi usaha, sehingga terpaksa harus melakukan pengurangan karyawan. Dan kebetulan yang bersangkutan ataupun mungkin diri saya ataupun yang lain itu yang kena jatah untuk PHK. Tentunya itu adalah merupakan suatu amanah juga, harus diterima juga. Kemudian saat ini pandemi COVID-19. Alhamdulillah ataupun harus merasakan bagaimana sakit pada saat terinfeksi COVID-19. Apakah kita bisa menolak? Ya tentunya apabila bisa, ingin. Tapi ya memang itu harus sakit, ya kita mau nggak mau harus sakit. Atau mungkin ada, saudara-saudara kita, teman-teman kita mengalami musibah, harus kehilangan keluarga baik karena kasus umum ataupun, bisa jadi kasus, Covid ini juga, harus meninggalkan, keluarga selama-lamanya. Nah, ini juga sama, ini merupakan suatu amanah yang harus diterima. Nah, sampai saat ini, eee, kita harus sepakat dulu bahwa Allah itu yang maha mengatur, baik dengan sebab ataupun tanpa sebab itu terjadi pada diri seseorang itu adalah kehendak Allah. Baik itu yang membahagiakan atau yang tidak membahagiakan bagi individu itu adalah kehendak Allah yang kita tidak bisa mengingkarinya karena memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Orang sering mengatakan itu sudah takdir. Ya itu terserah mau eh, menggunakan bahasa yang mana. Namun apabila saya lebih senang untuk menggunakan istilah amanah. Itu amanah yang diberikan oleh Allah yang eh, saya terima. Kenapa menggunakan kata amanah? Karena di sana ada satu apa ya, kesan positif. Apabila amanah itu, wah kita mampu, wah kita dipercaya. Jangan, wah ini musibah. Mungkin di sana ada nada kesedihan yang akan muncul. Namun apabila kita menerima amanah, nah itu tentunya ada suatu apa ya, aura positif yang akan muncul. Baik, kita harus sama-sama meyakini bahwa pada saat kita atau apapun yang kita terima itu merupakan suatu amanah yang harus kita terima, harus kita sadari. Kita terima dengan kesadaran jiwa yang semestinya. Hmm, sadar. Sadar itu yang bagaimana? Sadar dengan paham berbeda tidak? Sadar dengan tahu berbeda tidak? Ya tentu berbeda. Apabila yang namanya paham dan tahu itu adalah pekerjaan jasad ataupun pekerjaan pikiran kita. Namun apabila berkaitan dengan kesadaran itu adalah pekerjaan jiwa. Nah, kesadaran itu tidak perlu diingat. Namun ya sadar aja bahwa kita cukup sadar, kita cukup cukup menyadari bahwa memang segala sesuatu yang terjadi di bumi ini adalah merupakan ketetapan Allah, merupakan kehendak Allah, merupakan amanah yang harus kita terima. Kita terima dengan kesadaran tersebut tentunya akan berbeda dengan apabila orang itu hanya menerima tapi tanpa kesadaran bahwa itu adalah merupakan amanah dari Allah. Baik. Nah, jadi di sini eh, kita menyadari, kita menyadari bahwa apapun yang kita alami itu memang garis, itu memang keputusan Allah. Apakah mungkin apabila kita mengingkari hal tersebut? Apakah mungkin apabila kita tidak menerima? Nah, apabila kita lihat timbulnya suatu masalah ini adalah dari satu titik ini. Bagaimana orang itu bisa marah pada saat dia
eee, kena PHK. Pada saat dia kena PHK, bagaimana orang itu bisa stres, bisa sedih, bahkan mungkin depresi? Nah, pertanyaannya adalah apakah itu nggak boleh? Boleh. Itu adalah satu, apa ya, otomatisasi kita sebagai manusia bahwa kita punya perasaan dan pikiran. Namun, kita jangan lupa, kita jangan lepas dari kesadaran kita bahwa semuanya itu adalah sudah diatur oleh Yang Maha Pengatur, oleh Allah yang Maha Kuasa dari segala sesuatu yang ada di eh, alam semesta ini, termasuk kita. Kita dapat satu kebahagiaan itu adalah ketetapan Allah. Kita mendapat satu cobaan itu adalah ketetapan Allah. Kesadaran jiwa tentang hal tersebut itu sangat perlu kita lakukan. Apabila nggak sadar bagaimana? Apabila nggak terima bagaimana? Ya tentunya di sini ada nerima tapi tidak sadar itu semua adalah ketentuan Allah, ya nerima saja tapi tanpa landasan yang super eh, kuat, tentunya akan berbeda apabila kita memang menyadari bahwa semuanya itu adalah ketentuan Allah. Bagi orang yang mempunyai keyakinan agama ataupun orang yang mempunyai agama baik itu Islam ataupun yang lain tentunya meyakini hal tersebut. Yakin dan sadar beda nggak? Menurut saya beda. Lebih tinggi kesadaran. Walaupun mungkin apabila dicarikan arti secara umum ya hampir sama, namun saya lebih menggunakan kata sadar karena sadar ini apa ya? Orang yang pingsan itu nggak sadar, tentunya dia mungkin keyakinan ada di dalam diri dia itu nggak bisa dijalankan pada saat itu, walaupun dia masih yakin. Namun yang namanya sadar itu walaupun kita tidur, namun kesadaran kita tetap masih masih terjaga, itu tetap apa ya? Tetap tetap mempunyai makna tersendiri. Nah, baik, kita saat ini menggunakan kata kesadaran tersebut. Nah, apabila kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah, ini adalah modal pertama. Apakah ada orang yang tidak menyadari bahwa ataupun tidak menerima secara sadar bahwa itu adalah ketetapan Allah? Ada. Masa sih dengan Allah tidak bisa menerima? Eee, jadi di sini seperti ini. Kadang dia menerima, oh ya percaya, dia dia tahu bahwa itu adalah apa ya, ketetapan Allah, tapi baru sebatas pengetahuan, belum bisa meluaskan kepada kesadaran kita. Apa bedanya pengetahuan dan kesadaran? Ya jelas beda. Pengetahuan itu adalah pekerjaan jasad, namun apabila kesadaran itu adalah pekerjaan jiwa kita. Baik, kita lanjutkan tentang masalah kesadaran tadi. Baik, apakah ada orang yang tidak menerima? Ada, yaitu orang yang begitu terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan langsung, yaitu tadi stres tanpa terkontrol sehingga mungkin maaf mengalami gangguan, sedih berlebihan sehingga menimbulkan psikosomatis dan segala macam. Nah itu merupakan suatu suatu pertanda ataupun gejala-gejala bahwa ada permainan atau ego itu bermain di sana. Ego itu apa? Ya itu tadi, keinginan diri, boleh dikatakan itu adalah keinginan diri. Ya pengennya sih semua orang pengennya bahagia, pengennya sukses, pengennya selalu bersama, namun ternyata kan kenyataannya tidak. Nah tentunya di sini keyakinan ataupun kesadaran itu harus lepas dari yang namanya ego. Apa tadi, seperti tadi saya katakan, apabila kita bertanya, "Apakah ada?" Ada, yang seperti tadi. Bahwa dia dalam kesadaran dirinya atau tidak ada kesadaran diri menerima terhadap
apa yang terjadi. Sehingga banyak kasus di sekitar kita, orang kok tiba-tiba marah. Marah itu merupakan suatu bentuk, apa ya, eee, bahwa dia itu tidak suka terhadap, apa yang terjadi. Stres, depresi. Boleh nggak itu? Ya, apabila memang itu terjadi, boleh-boleh aja, tapi segera kembalikan kesadaran pada jiwa kita kepada kesadaran Allah itu tadi, bahwa itu semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Nah, berkaitan dengan, penerimaan terhadap suatu masalah. Oke, kita sekarang menerima, oke, memang ini, apa, keputusan Allah, bahwa saya, awalnya seorang guru, seorang dosen di sebuah, perguruan tinggi, tapi karena satu dan lain hal saya terpaksa harus kehilangan pekerjaan tersebut. Oke, saya terima. Saya terima dengan penuh kesadaran atau kesadaran bahwa itu memang, ketentuan dari Allah. Namun apakah cukup? Ya jangan berhenti sampai situ, bahwa, amanah di sini bukan bukan hanya sekedar, menerima dari apa amanah yang dimaksudkan, namun juga di sana harus dijalankan. Tentunya suatu permasalahan atau sesuatu hal itu apabila tidak diambil suatu action, tentunya akan menjadi sesuatu hal yang salah. Akhirnya amanah dilanggar lagi. Misalnya, kita dapat suatu titipan dari seseorang. Oke, saya terima. Nah, kita yakin bahwa itu adalah amanah harus dijaga. Dan kita terima dan letakkan di meja misalnya. Lupa, gak kita simpan baik-baik. Akhirnya ada yang mencuri dan hilang ataupun mungkin lupa entah di mana. Nah, ini apakah, eee, penerimaan amanah yang memang sewajarnya? Nah, tentunya tidak. Apabila kita sudah menerima amanah, kita harus mempunyai kesadaran juga bahwa kita dengan amanah tersebut harus dijalankan. Nah, baik, pada 25 menit pertama ini kita coba diskusi fokuskan terlebih dahulu, kita satukan persepsi kita terlebih dahulu tentang kaitannya dengan masalah amanah tadi. Bagi yang masih belum setuju dengan istilah amanah yang saya gunakan dalam dalam, permasalahan ini silahkan. Silahkan tulis di komen, kolom komen nanti kita, diskusi di sana, namun apabila memerlukan diskusi, lebih lanjut, pada saat memungkinkan kita bisa, berdiskusi menggunakan Zoom ataupun forum yang lain. Namun apabila untuk kopi darat, walaupun rencananya memang ada tempat untuk, kopi darat, namun sementara ini masih belum memungkinkan karena himbauan pemerintah memang harus, melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu kaitannya dengan, pandemi ini. Baik, saya ambil satu kesimpulan dalam, pertemuan ini walaupun belum kesimpulan dalam keseluruhan, bahwa apa-apa yang kita terima dalam hidup ini adalah merupakan suatu amanah dan kita kaitannya dengan amanah tersebut harus meluaskan kesadaran diri kita kepada Allah atau kesadaran sadar Allah kita harus kita luaskan bahwa segala sesuatu hal itu adalah sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah itu bisa sifatnya yang membahagiakan atau amanah yang sifatnya musibah. Sama-sama harus kita sadar bahwa itu merupakan suatu ketetapan Allah dan harus kita terima dengan kesadaran tersebut dan harus kita jalankan. Apa yang harus kita jalankan sesuai dengan amanah yang yang sudah kita terima tadi. Baik, untuk selanjutnya
kita akan berdiskusi, kelanjutan dari amanah ini tadi, tentang masalah langkah selanjutnya dan, eee, PR yang ada pada pertemuan ataupun sesi pertama ini adalah coba kita renungkan kembali tentang kesadaran diri kita. Tentang kesadaran diri kita ini dalam kehidupan ini sudah seluas apa. Apabila kembali lagi tanya sadar, ya sadar, sadar. Sadar bahwa saya ini adalah siapa, sadar bahwa saya ini adalah makhluk Allah, sadar bahwa di dalam tubuh saya ini banyak sekali sistem tubuh yang memang saya nggak mengatur, itu Allah yang mengatur. Sadar bahwa alam semesta ini adalah diatur oleh Yang Maha Pengatur. Nah, ini adalah kesadaran yang perlu kita kita coba renungkan kembali kaitannya dengan masalah, amanah tadi. Baik, sebagai, closing statement bahwa kita sepakat bahwa apa yang kita alami, apa yang kita terima, baik itu membuat kita tersenyum ataupun kadang membuat menangis, itu adalah amanah. Baik, terima kasih. Sampai sekian dulu apa yang kita sampaikan. Kemudian semoga kita selalu diberikan, kesehatan, semoga kita tetap sadar jiwa kita tetap meluaskan kesadaran kita, eee, sadar Allah kita, dan salam sejahtera untuk semuanya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.